Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video di WhatsApp saya. Oke, kita akan lihat sama-sama. 2025 rakyat Malaysia bakal jadi parti di negara jiran. Bagaimana semua? Betulkah ini? Tahun 2025, berarti 3 tahun lagi nih. Jadi rakyat Malaysia itu bakalan jadi parti di luar negara. Luar negara jiran ya. Itu yang dimaksud itu Singapura kah, Brunei kah? Kalau Indonesia nggak mungkin. Dan di sini pendapatan juga lebih kecil daripada Malaysia. Kemungkinan antara Brunei sama Singapura karena nilai kursnya lebih tinggi daripada Malaysia ya. Betul tidak sih ini video? Atau hanya berita hoax saja? Yang berlaku, jom kita kupas. Malaysia kini jauh ditinggalkan negara tetangga dalam menarik minat pelabur. Indonesia, Vietnam dan Thailand yang dulu datang ke Malaysia untuk mencari kerja, kini sedang membina kekayaan sendiri dengan menarik modal luar. Baru-baru ini tersebar berita rakyat Malaysia yang mempunyai ijazah namun rela jadi tukang angkat sampah di negara jiran kerana gajinya lebih tinggi. Cerita sebegini mirip warga Bangladesh yang berpendidikan tinggi namun datang ke Malaysia sebagai buruh suatu ketika dulu. Terdapat begitu ramai warga kita yang sanggup terpisah dari keluarga tersayang untuk menetap di Singapura supaya dapat bekerja sebagai pemandu bas, tukang cuci, pekerja kilang yang dibayar jauh lebih tinggi dari kerja dalam negara. Mengapa hal ini berlaku? Pergelutan politik membuatkan pelabur takut dan lari ke negara lain. Keadaan ini bertambah buruk dengan kepimpinan yang lemah dan tidak mempunyai dasar pembangunan yang jelas dan iltizam yang tinggi. Wujud juga sikap pilih bulu dalam pembangunan. Misalnya Pulau Pinang yang menjadi pintu pelaburan Malaysia dinafikan peruntukan untuk membesarkan lapangan terbang, LRT dan lain-lain. Ini semua bakal merentan kemasukan pelaburan dan peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Rasuah dan ketirisan jadi faktor yang merencatkan perkembangan perniagaan di Malaysia. Manakan tidak jika semua peringkat perlu disuap dan pelincir untuk menjalankan operasi bisnes. Akhirnya pemodal akan berhabisan duit hanya untuk rasuah dan tinggal sedikit untuk berniaga. Kesannya bajet berbilion habis resap untuk bayar rasuah kepada segolongan yang kecil dan perniagaan hanya mampu menawarkan gaji yang rendah supaya tidak rugi. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dan mempunyai kelebihan untuk menarik pelabur, misalnya kedudukan geografi, berbilang bangsa dan hasil bumi yang melimpah ruah. Namun jika semua ini gagal diurus dengan baik, rakyat Malaysia akan terpaksa ke Indonesia, malah ke Vietnam untuk mencari pekerjaan demi meneruskan kehidupan. Bagaimanakah nasib rakyat Malaysia jika kita tiada kerajaan yang peduli untuk membela nasib rakyatnya? Kalau untuk pergi ke Indonesia dan bekerja itu mustahil karena dilihat dari nilai kurs mata uang Indonesia yang lebih kecil, bahkan salah satu terkecil di Asia Tenggara. Kalaupun ingin bekerja di luar negara, rakyat Malaysia pilih-pilih nilai kurs yang agak tinggi daripada Malaysia. Salah satu contohnya negara jiran, Singapura, Brunei. Kalau yang jauh macam Australia, Jepun, Korea, atau negara-negara Eropa. Kalau untuk negara Vietnam, Thailand, Indonesia itu mustahil. Karena balik lagi saya cakap, mata uang di sini kecil. Nggak logik lah. Sedangkan banyak rakyat Indonesia itu mencari pekerjaan di Malaysia. Apalagi ini di tahun 2025, 3 tahun lagi. Mustahil. Mustahil. Nampaknya video ini hanya prediksi ya, hanya memperkirakan saja. Di sini saja banyak orang yang tidak kerja, susah cari pekerjaan. Lah ini ujuk-ujuk orang Malaysia mau bekerja di Indonesia, sedangkan gajinya kecil. Apakah mau orang Malaysia bekerja dekat Indonesia yang gajinya lebih kecil dari Malaysia? Daripada bekerja di Vietnam, Thailand, Indonesia, lebih baik cari pekerjaan yang gajinya luar biasa, macam Australia yang gajinya per bulannya kalau tak silap tuh 10.000. Kalau nggak Jepun,
Korea yang gajinya 5.000 sampai 7.000 per bulan. Sebelum Covid aja banyak orang Malaysia itu mencari pekerjaan di negara-negara maju macam Australia. Karena pendapatan di sana itu menjanjikan. Orang petik apple aja itu gajinya 10.000 sampai 15.000. Petik apple aja. Tapi memang sih kalau di negara Australia, Jepun atau Korea basicnya itu harus bisa bahasa Inggris, bahasa Jepun, bahasa Korea. Itu yang diutamakan. Kalau nggak bisa bahasa mereka, nanti miscommunication ketika bekerja, salah terus. Orang cakap apa, dia cakap apa. Kalau pergi ke Malaysia, istilahnya kan kita punya dokumen lengkap, bahasa hampir sama, makanan banyak yang halal. Kalau di negara Australia, Jepun, Korea, makanannya banyak yang haram, terus bahasanya beda. Aduh. Mendingnya deket aja. Modal pun tidak begitu besar untuk bekerja di Malaysia daripada bekerja di Australia, Jepun, Korea. Itu kan modalnya kena besar. Dan biaya hidup juga besar di sana. Jangan salah loh. Pendapatan besar, biaya hidup besar. Saya harap berita-berita macam ini itu dikaji ulang ya. Nanti takutnya jatuhnya jadi hoax lagi. Kalau rakyat Malaysia untuk bekerja di luar negara macam Singapura, Brunei masih percaya. Kalau udah Vietnam, Thailand, dan Indonesia, saya nggak percaya. Karena dilihat dari mata uangnya beda loh. Masa iya? Kalau kalian tengoknya banyak pekerja Cina bekerja di Indonesia, itu lihat dulu kerjanya di mana dan gajinya berapa. Walaupun mereka kerjanya di kilang-kilang atau pelaburan, orang Cina itu gaji besar loh. Dan gajinya itu tidak sama dengan orang Indonesia, beda. Saksinya teman saya kan kerja di cermin ya, atau di kaca bahasa Indonesianya. Di situ ada orang Cina. Orang Cina bagian apa? Bagian yang mengatur-ngatur. Pekerja Cina itu pun tidak bisa cakap Indonesia dan gajinya beda, tidak sama. Jangan pikir banyak pekerja dekat Indonesia itu gajinya disamaratakan dengan orang tempatan. Tidak ya. Berkali-kali ganda tahu enggak? Oke teman-temanku semuanya ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika selalu program Indonesia dan Malaysia kita serumpun satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.